Shalom, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita bersyukur di hari ini kita diperkenankan Tuhan berjumpa lewat persekutuan ibadah keluarga. Kita mulaikan ibadah kita dengan mengangkat pujian NNBT nomor 31, Dalam Dunia Penuh Kemelut. Kasih setiamu, ku serahkan padamu Tuhan seluruh kehidupanku. Mari kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami yang beribadah bersedia untuk belajar firman. Kami berserah penuh kepadamu, sehingga Roh Kudus Tuhan menguasai hati pikiran kami, dan kami boleh mengerti perkataan firman dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dalam kitab Ester, pasalnya yang keempat, ayat yang ke-12 sampai ayat ke-13. Firman Tuhan berkata demikian, ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sampai demikian bacaan firman Tuhan kita di hari ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema perenungan kita di hari ini adalah berani perjuangkan keadilan. Dalam perjalanan hidup kita ini, setiap orang berhak memperoleh keadilan. Namun disayangkan dalam realita hidup, terkadang yang terjadi malah sebaliknya, yakni banyak orang mengalami ketidakadilan. Hari ini, kita merenungkan firman Tuhan yang merupakan perjuangan Mordekai dan Ester untuk memperoleh keadilan. Dengan jelas Alkitab mencatat, Mordekai berupaya untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi dari muslihat Haman saat hendak memusnahkan orang-orang Yahudi. Ia meminta kepada Ratu Ester untuk sekiranya dapat menolong mereka dari ancaman yang menakutkan itu. Ia mengingatkan kembali kepada Ratu Ester bahwa Ratu Ester adalah bagian dari orang Yahudi yang juga tidak akan terluput dari ancaman pemusnahan itu. Dan karena itu diharapkan mereka dapat bekerja bersama. Terlebih khusus sangat diharapkan Ratu Ester dapat meminta pengasihan dari raja untuk boleh membebaskan mereka dari ancaman yang menakutkan. Kita melihat bagaimana perjuangan kerja keras mereka memperoleh keadilan. Mereka berjuang bersama dan tidak mengandalkan kekuatan, kemampuan, kehebatan mereka. Tapi di akhir perikop, mereka berseru penuh kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, sekiranya dianugerahkan bagi mereka, dan pada akhirnya mereka memperoleh apa yang diharapkan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, belajar dari firman Tuhan hari ini mengajarkan kita dalam perjalanan kehidupan ini, ketika memperjuangkan keadilan kita butuh komitmen, kita butuh kerjasama, kerja keras, pengorbanan, keberanian yang sungguh walau nyawa menjadi taruhannya. Berupaya dengan semampunya kita, dan yang paling utama berserah ke Tuhan.
andalkan Tuhan, minta pertolongannya, maka sudahlah tentu kehendaknya yang akan dijadikan dalam hidup kita dan bukan kehendak kita. Dan Dia pasti memberi keadilan yang seadil-adilnya dalam perjalanan hidup kita. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari berdoa. Puji syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan. Engkau menyertai kami lewat persekutuan ibadah ini. Kami percaya ini adalah yang berkenan kepada Tuhan dan ini mendatangkan berkat dalam hidup kami. Kami sebagai umat-Mu mempersembahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan hantar kami untuk boleh memperjuangkan keadilan yang layak kami terima dalam hidup kami. Bersama keluarga, bersama persekutuan umat Tuhan, bahkan bersama dengan bangsa negara kami memasrahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Engkau yang berkehendak menyatakan segala kasih dan kemurahan yang tak berkesudahan. Kami bersyukur dengan mereka yang bersyukur, kami bergumul dengan mereka yang bergumul. Inilah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikian ibadah di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa selalu menyertai, memberkati dan menuntun kita sekalian. Shalom.